Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur kita ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Mari yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat di pagi hari ini. Haleluya, berapa banyak jemaat Tuhan di tempat ini yang merindukan menyembah memuji Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu saudara. Haleluya, kita bersyukur. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya. Itu semua karena karya-Mu atas hidup kami. Itu semua karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan yang dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu tujuan kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami menaikkan pujian, ucapan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab kami percaya hanya Engkau Allah yang layak menerima segala pujian di siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari yang bersyukur bersama dengan saya katakan amin. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini saudara. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Katakan tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami bersyukur setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan katakan pujian. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, hanya padamu kami percaya Tuhan. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit.
Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita, serukan haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Sebab itu kami mau bersuka cita dalam Engkau. Kami mau bersuka cita dan bersorak bersama dengan saya. Katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling baik buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Mari umat yang percaya katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Boleh lambaikan tanganmu saudara, katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya, mari semua Tuhan katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan, ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, Siapa jadi lawan? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari umat yang bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari bertepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Makasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Mari sama-sama bertepuk tangan di atas kepala buat Allah kita yang dahsyat. Mari kami bersyukur sama-sama, katakan. Mari angkat tanganmu. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu, serukan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Amin. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Katakan, terpujilah. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan persembahan melalui kantong persembahan. Dan persembahan kedua untuk misi penginjilan, jemaat Tuhan dapat masukkannya di kotak yang tersedia di pintu keluar setelah ibadah selesai.
Sebelum kita memberikan korban syukur kita, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang terlalu teramat baik dalam hidup kami. Saat ini kami diberi kesempatan untuk menabur untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan di siang hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GB Woodward, dan kami berdua akan menyampaikan beberapa informasi ibadah selama sepekan ini. Dan inilah Sunday Update 21 Mei 2023. Informasi bagi kaum ibu, mari bergabung dalam ibadah WBI setiap hari Rabu pukul 5 sore bertempat di gedung gereja. Bagi kaum profesional muda, hari Jumat 26 Mei 2023 akan dilaksanakan ibadah Pro Excellence pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Informasi bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat transfer bank dapat melalui Bank Mandiri dan BCA berikut ini. Serta bukti transfer dapat dikirim melalui nomor WhatsApp 0812 2238 2829. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur untuk pembangunan, saudara dapat mentransfer di nomor rekening berikut ini. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan secara tunai, dapat memberikannya melalui amplop khusus pembangunan. Bagi jemaat Tuhan yang butuh dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan, saudara dapat mengambil formulir doa di depan pintu masuk dan mengisinya, dan formulir doa saudara akan didoakan di menara doa. Dan bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling, ada jadwal menara doa setiap hari Selasa sampai Kamis dilaksanakan pukul 10 sampai 11 siang di menara doa lantai 2 dan terbuka bagi seluruh jemaat Tuhan yang ingin berdoa. Terima kasih telah menyaksikan Sunday Update dari kami berdua. Dan selamat mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk informasi lainnya, saudara dapat melihat di akun sosial media GB World. Happy Sunday. God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang siang hari ini datang di tempat ini merindukan Tuhan. Lambaikan tanganmu saudara. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari siapkan hatimu, kita mau lebih lagi sembah Dia, kita mau puji Dia. Sebab hanya Dia yang layak kita puji, layak kita sembah. Oh haleluya, haleluya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sekali lagi nyanyikan bersama saya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus.
selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi mari sama-sama nyanyikan. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya. Dia menguatkan dan menolong kita selalu. Menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari buka tanganmu, katakan Allah Roh Kudus jamah kami. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Lagi Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hati kami. jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu kepadamu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari engkau yang rindu akan Tuhan, mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Nyanyikan bersama saya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Jamah hati yang rindu akan engkau Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Saya rindu biar jemaat katakan Allah Roh Kudus. jamah hati kami Tuhan. Jamah setiap hati yang rindu akan engkau pagi hari ini. Oh Jesus, rindu selalu. Amin, amin Yesus, tinggal di hadiratmu. Katakan rindu selalu. Rindu selalu Dekat dengan engkau dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Berikan sorak-sorai bagian Tuhan. Oh Jesus, Dia kami rindu Engkau. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Katakan Bapa, kami rindu akan Engkau. Kami rindu jamahan-Mu pagi hari ini Tuhan. Oh jamaah kami Yesus, jamah kami Tuhan. Hati yang lapar dan haus akan Engkau, biar Engkau jamah, Engkau lawan, Engkau segarkan jiwa kami. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Jesus, kami sembah.
Engkau Roh Kudus di tempat ini. Jamah setiap hati kami Tuhan. Puaskan setiap dahaga jiwa kami. Sebab kami percaya orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan yang baru. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Jamah Roh Kudus bekerja mengalir. Oh Jesus, Jesus. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh Jesus, kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Jesus, Kau yang kami rindukan di tempat ini. Haleluya, Jesus. Puaskan setiap kami, Yesus. Haleluya, haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Haleluya. Sebab ketika kami berada dalam hadirat Tuhan, Engkau baik Tuhan. ketika kami dekat sama Tuhan, kami percaya sesuatu pasti terjadi Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau berikan kami hikmat-Mu untuk menjalani hari-hari kami ke depan Tuhan. Oh haleluya, Jesus, kami menikmati keintiman dengan Engkau Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak kami puji. Seperti-Mu Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak. Jesus. Sebab itu kami naikkan sembah kami hanya kepada-Mu Tuhan. Layak terima pujian. Layak terima syukur kami. Sebab di dalam-Mu ada kekuatan. Haleluya. Kerinduan kami, biar hidup kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan saudara. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi, mari kita sanjung Allah kita. Oh haleluya. Ku sanjung, sanjung Kau di tempat tinggi, haleluya. sebab Engkau Imam besar agung. haleluya. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu
lagi, saya rindu biar jemaat saja. Mari angkat tinggi tanganmu. Ku sanjung, ku sanjung. Kau di tempat lebih dari yang lain Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Sekali lagi angkat tanganmu. Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku. Amin. Yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi dimuliakan oh Tuhan, dimuliakan. Amin, amin. Ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. amin, amin. Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Ora bakasya. Haleluya. Engkau Yesus Tuhan Ya Tuhan. dan Raja kami. Amin. Engkau yang bertahta. Yes Tuhan. Amin. Engkau yang berdaulat. Yes, Ya, amin. Tuhan. Amin. Engkaulah Raja kami. Oh Tuhan Yesus. Kami puji namamu. Yes, Tuhan. Ya Tuhan. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hatimu. Ya Tuhan. Ya Bapa. Tibalah saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, ya Tuhan. Ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh terbatas ini. Ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu. Amin. Amin. Hikmat-Mu Kau nyatakan kepada hamba-Mu. Ya Tuhan. Sungguh kami merindukan firman-Mu. Kami buka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang kasih. Bagaimana siang hari ini? Ya luar biasa ya, Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Dia Allah yang sungguh sangat baik.
Bulan lalu saya ada di Singapura, Malaysia, Brunei, dan kembali lagi ke Sarawak, Malaysia. Lalu saya ke Jakarta. Dari Jakarta saya ke Medan, dari Medan saya ke Aceh. Jadi minggu lalu saya ada di Aceh. Lalu Mas kembali lagi ke Jakarta, dari Jakarta saya ke Makassar, lalu saya ke Toraja. Tepatnya di Rantepao. Bapak Ibu tahu Rantepao? Toraja? Kalau ada yang tidak tahu Toraja tidak apa-apa. Tidak ada hubungan dengan keselamatan ya. Ya saya hadir di sana, saya menikmati beberapa KKR dan pelayanan yang saya lakukan di Toraja. Dan saya ada berkunjung ke beberapa tempat. Ada juga di kuburan. Saya ada lihat tedung bonga, kerbau. Saya dulu tidak tahu tedung bonga itu apa. Rupanya kerbau. Saya hadir di suatu tempat dan ada kuburan. Saya lihat tulang belulang. Saya foto, lalu saya ambil gambar. Tapi sebelumnya saya sudah masuk juga ke goanya. Saya lupa namanya, Tondon ke apakah lupa saya. Saya merangkak-rangkak, saya sendiri. Dan ada orang pakai serungking, pakai lampu, menuntun membimbing saya. Saya kan orangnya cukup berani ya. Saya masuk, saya merangkak-rangkak. Begitu di dalam saya lihat tengkorak-tengkorak. Tiba-tiba saya teringat dengan diri saya. Kalau kawan ini pukul saya mati sama seperti itu. Mulai saya berpikir begitu. Tapi Tuhan baik, dia tidak pukul saya. Jadi lihat, mayat-mayat bergelimpangan tinggal tulang belulang. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi luar biasa. Kematian Kristus. Dia naik ke surga. Menjadi dampak yang sangat-sangat luar biasa. Amin. Beberapa hari kemarin kita merayakan Paskah. Hari ini saya berbicara tentang kematian Kristus Yesus yang sangat-sangat luar biasa. Dampaknya luar biasa. Kita buka Alkitab kita. Ya minta maaf, nama saya Aliuddin bin Zainul Abidin. Saya dari Nangro Aceh Darussalam. Saya dari Aceh. Hari ini saya ada di hadapan Bapak Ibu. Saya orang Betawi, suku Betawi, Jakarta. 2 anak saya laki-laki dan perempuan. Laki-laki 30 jalan 31 tahun. Perempuan 29 jalan 30 tahun. Anak saya cukup tinggi-tinggi. Tidak seperti bapaknya pendek. Anak saya yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Tapi kata isi saya juga ganteng kata isi saya. Kita buka Alkitab kita. Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Ayat 15. Ya. Saya jemput untuk bangkit berdiri. Efesus pasal yang kedua. Ayat 15 dan 16. Sama-sama kita baca. 2 ayat ini. 1, 2, 3. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Amin. Silakan duduk. Saya akan merujuk ke 2 Korintus pasal yang kelima. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu yang kekasih. Ini sinkron ya, ayat 19. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 19 saya akan baca. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami.
Saudara kekasih dalam Kristus, luar biasa kematian Kristus itu. Dia bangkit, kalau dia tidak bangkit, sia-sia iman percaya kita. Amin. Kematian tidak berkepanjangan menarik sosok Yesus itu. Hari yang ketiga dia bangkit, dia hidup. Yang sebelumnya dia mati. Bukan setengah mati. Yesus itu betul-betul mati. Sekali lagi kematian tidak berkepanjangan menarik sosok Yesus itu. Dia bangkit, dia nampakkan kepada pengikut-pengikutnya. Ratusan orang menyaksikan dia hidup, dia bangkit. Dan dia naik ke tahta Allah Bapa. Dia duduk di tahta Allah Bapa. Dia menyediakan tempat bagi soleh-solehnya. Bagi setiap orang percaya. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan dia mencurahkan rohnya yang kudus. Roh kudus dicurahkan, diberikan. Dilimpahkan berlipat-lipat kali ganda. Makanya banyak sekali orang-orang percaya dengan Yesus sekarang. Bapak Ibu lihat di YouTube orang-orang Aceh percaya dengan Tuhan. Orang Aceh A, B, C, D. Nanti lihat juga saya yang upload mereka. Tahun ini saya tidak upload karena banyak sekali teror-teror sudah. Ya, kesaksian-kesaksian kami mulai digoreng. Ya. Tapi Bapak Ibu tetap bisa melihat kesaksian-kesaksian saya di YouTube ya. Nanti lihat di YouTube apa aja. Pencet aja nama saya Aliuddin. Atau Aliuddin bin Zainul Abidin. Atau Radikal Aceh. Atau orang Aceh yang bertobat. Langsung muncul itu. Muka saya langsung muncul. Tapi Ibu jangan kaget Bapak Ibu. Jenggot saya panjang. Tapi hari ini sudah saya cukur. Supaya Bapak Ibu tidak bingung jumpa dengan saya. Jangan lihat kok ada jenggotnya. Kok ini tidak ada jenggotnya. Ya. Nanti Bapak Ibu lihat. Orang-orang Aceh percaya dengan Tuhan luar biasa. Orang Aceh. A, B, C, D. Belum lagi yang gak berani dimunculkan. Saya foto aja gak berani. Bang, jangan bang. Gak berani dia. Saya foto aja gak berani. Ada juga yang begitu. Mau saya tanya-tanya, dia jawab. Tapi kalau sudah saya ambil gambar, dia gak mau. Tapi kalau saya tanya, dia tanya. Bang, jangan di-upload bang ya. Jangan di-upload. Pak, jangan di-upload pak ya. Om, jangan di-upload ya. Takut. Tapi yang berani, yang berani, banyak sekali yang berani. Belum lagi orang Melayu, saya siarkan. Orang Madura, orang Jawa, orang Bandung, Sunda. Banyak sekali. Berlipat-lipat kali ganda orang percaya dengan Tuhan. Orang Irak, orang Iran, orang Arab. Orang Arab percaya dengan Tuhan. Saya berjumpa langsung, saya tanya langsung, saya komunikasi langsung. Orang-orang Irak percaya dengan Tuhan. Orang Irak langsung. Orang Iran langsung, orang Arab langsung percaya dengan Tuhan. Lihat begitu dampak luar biasa. Roh Kudus begitu hebat. Bekerja dengan limpahnya berlipat-lipat kali ganda. Amin. Menjadi bingung orang-orang jadi bingung. Lihat dampak kematian Kristus itu berbeda dengan kematian keluarga kita. Saudara kita. Kakek nenek kita, papa mama kita, kalau mati dikubur. Dimakan cacing tanah dan tinggal tulang-tulang. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi siapapun engkau yang hadir di sini, yang menyaksikan, yang mendengarkan suara saya ini, orang yang mati dikubur tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jangan datang ke kubur-kubur tanya-tanya. Oh aduh Pak, tanah yang diserahkan sudah kasih kita Mak ya. Tapi diambil sama dia Mak, tolong aku Mak. Dan kalau mamanya menjawab, iya anakku, apa gak bingung saudara kasih? Orang yang mati gak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan tanya-tanya, datang ke kuburan tanya-tanya. Ada orang seperti itu. Saya harap kita tidak seperti itu. Amin. Tidak ada
matinya, sudah mati. Kalau kita datang berkunjung ke kubur, lalu kita menangis, kita sedih, teringat dia kebaikannya, jasanya, masih masuk akal. Karena kita terkenang, kita teringat, kita datang, kita berkunjung, kita bawa bunga. Dan kita datang ke situ, lalu kita menangis, sedih, masih masuk akal. Tapi janganlah tanya di situ. Tanya-tanya, Ma, ampuni aku dulu, Mak ya. Aku jahat sekali dulu, Mak. Dan kalau mamanya jawab, oh enggak, aku enggak mau ngampuni. Apa kami saudara kagak? Betul gak bisa buat apa-apa. Tapi ada keluarga saya. Saya tahu orang tua saya dia tidak minum. Dia minum, waktu hidupnya minum kopi. Hampir jarang sekali, hampir gak pernah saya lihat bapak saya itu minum teh. Minumnya kopi yang saya tahu. Tiba-tiba begitu dia mati dikasih teh botol atau Coca-Cola. Gak mungkin diminum itu. Gak mungkin diminum. Berhari berbulan gak minum. Apalagi kasih ayam panggang 1 ekor. Gak mungkin dia makan itu. Tapi kalau kasih saya makan itu. Lihat tidak ada dampak apapun. Tetapi kematian Kristus Yesus. Dikatakan tadi membawa damai. Memperdamaikan keduanya. Kita manusia berdosa. Semua kita berdosa. Tidak ada seorang pun kita yang hadir di sini paling bagus, paling hebat, paling benar, paling suci. Tidak ada. Semua kita berdosa. Amin. Tidak bisa ditebus dengan potong kerbau. Orang Toraja bilang potong tidung bonga. Saya tidak tahu berapa banyak orang Toraja di sini. Saya kuasai Toraja makali mengkendek lolai sak dan kuran nenggala berupu. Apalagi cuman Palu apalagi sini ya. Gunung-gunung suku Laujo, suku Bambang, suku Daa, suku Mori, suku-suku di atas. Saya sama istri saya tahun lalu naik sepeda motor. Duk. Pak, jangan lihat. Pak, udah jangan lihat. Pak, jurang itu Pak, jangan lihat. 7 jam, 8 jam baru sampai. Lalu sembunyikan sepeda motor, jalan kaki. Pak, lu pelayanan begini. Udah diam aja. Jalan kaki. Bisa 7 jam jalan kaki. Belum tentu orang mau lakukan itu. Saya lupa bawa makanan saya. Gak mungkin, ibu kasih makan saya ya. Ibu saya mau makan. Gak mungkin di sana aja susah sekali. Makan keladi, pisang, ubi, keladi, pisang. Apalagi di papeda. Keladi, ubi, pisang. Ubi, keladi, pisang, papeda. Tahu bapak ibu papeda? Kayak lem-lem. Lebih parah daripada lem. Saya makan asin tidak, manis tidak. Makanan apa ini? Saya taruh, bapak jangan begitu. Jadi bagaimana mama? Kasih kuah. Oh ada kepala ikan. Kasih kepala ikannya. Lalu diputar. Mama cukup mama. Karena saya tahu tidak enak. Diputar lagi. Mama cukup. Bapak makan yang banyak. Supaya bapak kuat. Bapak jangan mama. Mama jangan banyak. Putar lagi. Lalu saya makan. Wah enak rupanya. Makan ubi, keladi, pisang. Ubi, keladi, pisang. Paling hebat papeda. Kadang-kadang naik kendaraan, naik truk. Isinya batu. Ngantuk saya. Kalau saya tidur bisa pecah kepala saya itu. Saya ambil tas saya bikin bantal, saya tidur. Habis aqua mineral saya. Tiba-tiba mereka minum air parit. Gak mungkin saya minum air parit itu. Tapi saya haus sekali, terpaksa saya minum juga. Haruskah saya komplain banyak? Saya hadir di mana-mana, pelosok-pelosok, kampung-kampung. Kadang-kadang tidak ada signal. Tidak mungkin saya beli signal. Saya ini hamba Tuhan yang aneh tapi nyata. Makanya saya tahu masak. Nanti Bapak Ibu lihat di YouTube saya suka masak. Di Facebook saya suka masak. Masak apa aja, B1 kah, B2 kah, B3 kah, B9 kah, B16 kah saya masak. Dulu haram, sekarang harum. Kembali
Sekali lagi kematian Kristus Yesus menjadi dampak yang sangat luar biasa. Mendamaikan keduanya. Kita manusia berdosa. Semua berdosa. Tidak bisa ditebus dengan potong kerbau, tidung, bonga. Tidak bisa. Tidak bisa ditebus dengan potong sapi, potong kambing, potong domba. Apalagi potong RW. Tidak bisa. Yesus mati di kayu salib. Darahnya tercurah. Dia menjadi anak domba yang tidak bercacat, tidak cacat celak, tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Filipi katakan dia taat, setia sampai mati di kayu salib. Dan darahnya tercurah untuk menebus dosa manusia. Memperdamaikan kita manusia yang berdosa. Kita semua berdosa, semua berdosa. Tetapi kematian Kristus membawa dampak, memberi damai, memberi sukacita. Amin. Ada lagunya, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Saya sudah cari damai keluar dari Aceh. Konflik yang sangat panjang. Saya tidak mau mati konyol di Aceh. Teman mati, saudara mati, saya keluar, saya cari damai, saya cari perlindungan, saya cari aman, saya mabuk, saya pesta pora, saya isap ganja, saya pakai narkoba, saya jual narkoba itu, saya senangkan diri saya cari damai, saya cari perlindungan, tidak pernah saya dapatkan di mana-mana. Tetapi begitu saya percaya dengan Yesus, saya dapatkan damai. Saya dapatkan sukacita, saya dapatkan perlindungan, saya dapatkan aman hanya dalam Yesus itu. Amin. Sekali lagi, kematian Kristus menjadi dampak yang sangat luar biasa. Dulu orang susah datang kepada Tuhan. Tuhan utus nabi-nabinya. Tuhan berbicara kepada nabi-nabi. Tuhan utus Musa. Hai Musa, hai Abraham, hai Nuh. Begitu susah orang komunikasi dengan Tuhan. Oh, Tuhan mempercayakan orang-orang tertentu yang dikehendaki dia untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Zaman raja-raja, Tuhan berbicara kepada imam-imam besar. Kalau imam itu berdosa, mati dia. Makanya kita menulis dia di rantai, ada rantai gemerincing. Kalau berjalan, tring, mempersembahkan ukupan, meja roti, kagidian. Kalau diam, ditariklah dia mati. Lalu imam mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Lalu disampaikanlah kepada umat manusia. Jemaah-jemaah pada waktu itu. Potonglah, sembelihlah, beginilah, begitulah. Begitu sulitnya orang datang kepada Tuhan. Tetapi kematian Kristus luar biasa. Dia mati. Orang-orang kudus, orang-orang soleh. Kematian Kristus, orang-orang yang sudah dikubur bangkit hidup kembali. Luar biasa kan? Nah, itu dampaknya. Dan tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Terbelah menjadi dua. Sebelumnya orang susah masuk ke ruang Maha Kudus. Sebelumnya orang susah berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi kematian Kristus Yesus. Tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Dan kita dapat direct langsung. Kita dapat komunikasi langsung. Lewat kekuatan rohnya yang kudus. Yang berlipat-lipat kali ganda itu bekerja. Kita dapat komunikasi. Tuhan tidak jauh. Dulu begitu jauhnya Tuhan saya panggil. Saya panggil Tuhan. Bapak Ibu sudah pernah dengar di seberangnya? Jauh. Saya ajar orang datang kepada Tuhan. Saya ajar orang mengaji. Saya ajar mengaji. Enggak boleh salah sama saya. A dengan A. Beda. K dengan titik dua. Ya K. Ya Sin. Kalau dikasih titik tiga menjadi shin. Kalau yang begini swa. Sin. Shin. Swa. Ha.
Yang begini, ha. Gak boleh salah. Yang begini, gak boleh salah. Saya ajar orang betul-betul supaya dia mengerti. Pertanyaannya, apakah saya mengerti Tuhan? Apakah saya tahu Tuhan? Nanti Bapak Ibu lihat di YouTube ya kesaksian saya. Hari ini tidak cukup waktu saya. Saya menceritakan kematian Kristus Yesus membawa dampak, memberi damai, memberi sukacita. Saya cari damai. Saya cari perlindungan. Saya cari aman. Tidak pernah saya dapat. Tapi begitu saya percaya Tuhan, saya connect dengan Tuhan. Roh Kudus ada. Roh Kudus memberi bekal. Roh Kudus mengajar. Salah berpikir sudah tidak damai. Salah bertindak apalagi. Salah punya niat hati. Salah bicara. Salah bicara. Bicara salah sudah mengganggu hubungan diri saya. Komplain, bersungut-sungut. Orang Toraja bilang mak nuku-nuku. Orang Toraja, kebetulan ibu gembala orang Toraja, saya sedikit singgung ini. Mak nuku-nuku, apalagi mak toro lindona, apalagi mak beku. Bisa terjadi kepada hidup kita. Hilang damai, hilang sukacita. Tetapi dampak kematian Kristus Yesus membawa damai, membawa sukacita, membawa dampak dalam hidup kita. Amin. Bukan hanya membawa damai. Kita lihat Filipi pasal yang ke-10. Minta maaf, maksudnya Ibrani pasal yang ke-10 maksud saya. Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke-9, 19 maksud saya, ayat 19 dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabir. Yaitu dirinya sendiri. Dia buka jalan. Ada lagunya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Amin. Dan dialah jalan kebenaran dan hidup. Dialah itu hidup. Dialah kehidupan. Dia buka jalan. Az-Zukhruf 43 ayat 61. Isa hadza siratul mustaqim. Isa adalah petunjuk jalan yang lurus. Dialah jalan yang lurus. Tidak ada jalan yang lain menuju kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus Yesus itu. Lihat dia buka jalan yang baru. Dialah jalan. Dialah tempat kita dapat komunikasi direct langsung. Connect langsung kepada Tuhan. Begitu jauhnya Tuhan. Dulu jauh sekali Tuhan. Saya panggil Tuhan. Dengan gaya saya. Bapak Ibu bisa bayangkan? Tuhan tidak jauh. Dia hanya sebatas nafas. Doa dalam hidup kita. Saat masalah saya alami. Saat tantangan. Saat teror. Saat ancaman. Kami bunuh kau. Darah kau halal bagi kami. Caci maki binatang. Caci maki. Seperti sudah tertekan, saya bingung saya. Nanti Bapak Ibu lihat di YouTube, lihat komentar-komentar. Ada orang-orang tertentu yang begitu jahat, kata-katanya begitu kotor. Seperti saya bingung. Saya jadi bingung. Tetapi begitu saya konekkan dengan Tuhan. Saya masuk dalam hadirat Tuhan. Saya komunikasi dengan Tuhan. Saya bisa tersenyum. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan. Tuhan baik. Dia sangat baik. Dia memperdamaikan diri saya yang berdosa. Saya yang bersalah. Saya yang berdosa. Saya bisa tersenyum waktu masalah saya hadapi, waktu tantangan, waktu persoalan dan terjadi dalam hidup saya. Saya connect dengan Tuhan, saya tersenyum. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib. Ajaib Tuhan. Tuhan yang bertahta. Tuhan yang menjadi raja. Tuhan yang berdaulat. Ayat lain, jikalau Allah di pihak kita, atas dasar apa kita takut? Allah bersama dengan hidup kita. Dia yang menjadi raja, dia yang bertata, dialah yang bertanggung jawab. Amin. Dalam pelayanan yang saya lakukan, pergilah ke segala bangsa. Baptis mereka ajar dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kebetulan saya banyak sekali membaptis orang. Di Timika, di Papua sekitarnya, di Jawa. Tahun lalu di Danau Toba 12 orang. Di Jakarta, kemarin di Jakarta. Di mana-mana. Pergilah, baptis, ajar dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak sampai di situ. Aku menyertai. Tuhan menyertai. Makanya saya sangat percaya. Tuhan selalu menyertai dalam hidup saya dan hidup semua kita. Amin. Sekali lagi, Dia tadi membawa damai, memberi sukacita, dan membuka jalan yang baru bagi kita. Yaitu dirinya menjadi tabir. Dia curahkan rohnya yang kudus. Kita dapat konek langsung. Tuhan tidak jauh. Dia hanya sebatas nafas doa dalam hidup kita. Tidak sampai di situ. Ayat lain dikatakan dialah jaminan dalam hidup kita. Ibrani pasal yang ke-7 kita lihat. Ibrani pasal yang ke-7. Ayat yang ke-22. Demikian pula lah Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dia yang jamin. Dia jaminan dalam hidup kita. Dan dia berjanji, dia tidak pernah ingkar dengan janjinya. Janji Tuhan ya dan amin. Berbeda dengan janji kita manusia. Terkadang orang tua kita sudah berjanji, dia bisa berbohong. Apalagi anak. Apalagi kekasih kita. Makanya ada lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya. Sakitnya di sini, sakitnya di sini. Ya, itu janjinya bohong. Banyak bohong, manusia bisa berbohong. Makanya jangan sandarkan dirimu kepada orang tuamu. Bagi orang tua jangan sandarkan dirimu kepada anak-anakmu. Jangan sandarkan dirimu kepada pamanmu, bibimu, tantemu, kakakmu, adikmu, saudaramu, apalagi kekasihmu. Karena bisa ingkar dengan janji. Janji manusia bisa bohong. Apalagi pilkada pemilihan kepala daerah. Pemilihan bupati. Pemilihan anggota dewan. Pemilihan orang-orang tertentu. Dia pasang poster besar-besar. Dia janji di sana nanti jalan ini akan bagus. Desa ini akan luar biasa. Pembangunan akan luar biasa. Dia janji di sana. Besok lusa dia janji lagi di kampung sana. Dia janji lagi. Minggu depan janji lagi di sana. Janji di sana. Janji di sana. Janji di sini. Begitu dia jadi. Lupa dia. Berbeda dengan pilkabe. Kalau lupa jadi ya. Maka
Makanya jangan sandarkan hidupmu kepada orang sekelilingmu. Saya belajar sekarang. Saya tidak mau sandarkan hidup saya kepada anak-anak saya. Saya tidak mau sandarkan hidup saya kepada istri saya. Apalagi keluarga saya. Sekarang keluarga saya marah sekali sama saya. Saya 12 bersaudara Bapak Ibu. Kalau kami di seberang 36 bersaudara juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada beberapa mamanya. Tapi luar biasa orang tua saya. Satu bapak, satu mama, 12 orang anaknya. Dan saya nomor 8. Satu kakak saya nomor 6 sudah percaya dengan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Satu kakak saya nomor 5 namanya Siti Aminah. Saya sedikit sharing di hadapan Bapak Ibu. Nanti kalau dia dengar, ya enggak apa-apalah, dengarlah. Saya tidak takut bicara. Karena tidak ada kakak saya di sini. Kakak saya namanya Siti Aminah, dia bilang begini, Ali, kalau kau mati nanti, siapa yang doakan kau? Saya diam. Ali, kalau kau mati nanti, siapa yang kuburkan kau? Saya diam lagi. Tiba-tiba muncul kata-kata dia begini, menyentuh hati saya. Kami kasihan dengan kau, Ali. Bayangkan dia bilang, dia kasihan dengan saya, tersentuhlah hati saya. Langsung roh saya menyala. Aku lebih kasihan dengan kalian. Kenapa kau kasihan dengan kami? Kalian tidak tahu apa yang kurasakan. Aku rindu kalian merasakan seperti aku rasakan. Karena dia bilang, kami kasihan dengan kau. Dalam bahasa Inggris ditulis, my heart go out to them. Hati saya keluarlah, aku kasihan dengan kalian. Aku rindu kalian merasakan seperti yang aku rasakan, bahkan lebih lagi. Kalau kau mati, siapa yang kubur kau? Kalau orang Kristen mati, saya bilang dengan kakak saya, ada mama saya, ada istri anak saya. Kalau orang Kristen mati pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu. Aku sudah percaya dengan Tuhan sekarang. Aku sudah Kristen sekarang. Kalau aku nanti mati, buang aja ke laut. Biar dimakan ikan paus, ikan hiu, gak apa-apa. Atau kasih aja buaya lagi lapar, kasih gak apa-apa. Atau masuk lubang mana ada kasih batu, gak apa-apa. Atau buang aja. Tentunya kalau kita mati janganlah dibuang. Nanti bau kecium orang. Inilah semangat yang saya katakan kepada keluarga saya. Dan kepada kita, siapapun engkau yang hadir di sini. Orang mati tidak ada artinya lagi. Dia akan mati dimakan cacing, ulat, jadi tanah. Kau beli peti 10 juta dengan kau beli peti 100.000 sama. Jadi saya tidak pusing lagi dengan diri saya. Enggak, saya bilang nanti kalau mati nanti tolong bawa pulang ke Aceh. Ada orang kalau mati nanti tolong dikuburkan di Tondano, Langoan, atau Tatengesan, Ratahan, Tokin, Motoling, Pontak, Beringin, Mopolok, Tumpasu Baru, Tumpasu Lama. Ada orang gitu. Atau di Sangir Siau, Tagulandang, Tahuna, Talaut, Lirung, Bintane. Apalagi di Makale, Mengkendik, Lolai, Sadan, Kuran, Ngalak, Merupuk. Keluarga semua biar kumpul semua, saya sudah mati. Tidak ada gunanya lagi. Mau dibakar, bakar aja. Orang manusia mati tidak ada artinya. Jadi sebelum kita mati, marilah hati-hati kita dengan hidup kita. Jangan saling dengki.
saling benci, saling cemooh, saling hujat, saling menjatuhkan. Marilah kita membangun dalam tali kasih Kristus Yesus yang telah membawa dampak, memberi damai, memberi sukacita dan membuka jalan, dan yang menjamin, dia yang menjamin, dia jaminan. Kita dijamin oleh bupati, kita dijamin anggota dewan, kita dijamin oleh om tante, kita dijamin oleh orang tertentu. Sudah sangat luar biasa, kita bangga. Tapi luar biasa, Yesus dialah jaminan dalam hidup kita. Amin, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita angkat pujian. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Saya jemput untuk bangkit berdiri. Nyanyikan lagu ini menjadi doamu. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya siapa? Hanya Yesus, jawaban hidup. Sekali lagi nyanyikan lagu ini menjadi doamu. Lagu cari damai, Bapak Ibu yang kekasih, saya sudah cari damai, saya cari perlindungan, saya cari aman, saya keluar dari Aceh, saya injakkan kaki saya di banyak tempat. Tidak pernah saya dapatkan damai, tidak pernah saya dapatkan perlindungan, tidak pernah saya dapatkan kasih. Tetapi begitu saya percaya dengan Yesus, saya dapatkan perlindungan, saya dapatkan aman itu. Katakan bersama Dia. Ya Yesus, ya Tuhan, ya Yesus, bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Semua kita diam. Biarkan musik melantunkan lagu ini dengan setengah suara. Semua kita diam. Semua dalam hadirat Tuhan. Kita akan tinggalkan gereja ini. Kita akan tinggalkan tempat ini. Siapapun engkau yang hadir di sini, engkau sakit hati, engkau kecewa, engkau haus dengan kasih. Mungkin ada orang mengkhianatimu. Lihat, terkadang orang yang kita kasih, orang yang kita cintai, atau orang yang kita harapkan, terkadang orang itulah yang mengecewakan kita. Orang itulah yang menyakiti hati kita. Percayalah, Yesus tidak pernah menyakiti hatimu.
Dia tidak pernah mengecewakanmu. Janjinya ya dan amin. Engkau haus akan kasih itu. Mintalah kepada yang empunya kasih. Mungkin engkau terpuruk. Mungkin engkau gagal. Mungkin engkau terpuruk dalam ekonomimu. Mungkin engkau terpuruk dalam situasi kehidupanmu. Mungkin engkau terpuruk karena sakit penyakitmu. Tidak urung sembuh. Tidak sembuh-sembuh. Biarlah lewat situasi keadaanmu. Lewat masalahmu. Lewat padang gurunmu. Lewat terpuruknya ekonomimu. Lewat sakit penyakitmu. Engkau dapat melihat Tuhan dengan jelas. Lihatlah Tuhan. Kecaplah Dia. Rasakan dan nikmati. Tuhan baik. Sangat baik. Selama-lamanya Dia Allah yang sungguh sangat baik. Biarlah lewat masalah kegagalan, terpuruknya dirimu. Ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui batas kemampuan kita. Tangan Tuhan pasti menopang, pasti menolong. Segala sesuatu mendatangkan kebajikan. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Bertubi-tubi saya hadapi, saya alami. Cemooh, caci maki, ancaman-ancaman. Saya bisa tersenyum kepada Tuhan. Ini semua karena nama Tuhan. Tuhan baik, sangat baik. Selama-lamanya Allah yang sungguh sangat baik. Terkadang kitalah yang tidak baik. Marilah kita mohon ampun kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dia mati di kayu salib. Darahnya tercurah. Membawa damai. Memberi damai. Memberi sukacita. Dan Dia membuka jalan itu. Dia yang menjamin. Dialah jaminan dalam hidup kita. Sekali lagi katakan, bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai. Selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi katakan, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu Tuhan memberikan kepada kami kekuatan baru. Firman-Mu telah meneguhkan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah yang luar biasa. Sekalipun kami berada dalam lembah kekelaman,
Sekalipun kami berada di tengah-tengah masalah besar, tetapi Engkau memberikan jaminan bahwa Tuhan telah memberikan kepada kami damai sejahtera. Sehingga kami mampu melalui setiap tantangan hidup. Karena kami percaya Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang memberikan jaminan, sukacita, damai sejahtera, ketenangan di saat-saat kami mengalami permasalahan, tantangan hidup yang berat sekalipun. Kami berterima kasih Tuhan, bahwa tidak secara kebetulan kami boleh ada saat ini. Karena Tuhan selalu punya maksud yang terbaik bagi kami, pribadi lepas pribadi, untuk membawa kami itu semakin naik tinggi, sehingga kami boleh melihat bagaimana Allah sedang bekerja dalam hidup kami. Allah sedang menyempurnakan iman kami. Allah sedang menyempurnakan pengenalan kami akan Engkau. Supaya apapun yang akan kami hadapi, kami akan tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Amin. Karena kami percaya Allah kami dalam Yesus Kristus. Itulah kekuatan kami. Itulah sumber damai sejahtera, sumber ketenangan dalam hidup kami. Bahkan sumber segala berkat. Karena Tuhan menjamin segala sesuatu dalam hidup kami. Amin. Kami yakin dan percaya seberapa banyak kami yang hadir pada siang hari ini. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami selalu pegang firman-Mu bahwa setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Itulah sebabnya kami percaya semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan serta diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang Tuhan sudah utus sehingga boleh berada bersama dengan kami. Biarlah urapan terus atas hamba-Mu, hikmat Tuhan, kekuatan, kesehatan, penyertaan, perlindungan Tuhan bagi hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, dalam menyampaikan berita kesukaan bagi setiap manusia. Tuhan tolong dia, tolong juga keluarganya yang selalu melayani bersama-sama dengan hamba-Mu. Semakin banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada saat siang hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa jerih payah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Sebab itulah janji-Mu, janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan percaya kami pasti menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Sebab kami memberi untuk pengembangan pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini atau hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Hamba selalu berdoa sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah yang besar. Untuk mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan pakai untuk dapat berkarya bagi Tuhan, untuk dapat menjadi alat Tuhan, kesaksian yang hidup dimanapun mereka berada. Mungkin ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan hamba mohon biarlah berkat Tuhan atas mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, sampai anak cucu diberkati oleh Tuhan untuk dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami. Engkau lawat terus bangsa ini, karena kami selalu percaya bangsa Indonesia ada di hati Tuhan. Bangsa Indonesia ada di pikiran dan di rencana Tuhan. Kami selalu percaya satu saat transformasi akan terjadi. Penuaian sedang terjadi besar-besaran di negeri kami, bahkan di seluruh muka bumi ini. Kasih Allah juga tercurah bagi setiap manusia yang ada di dunia ini untuk menyelamatkan mereka sebagaimana Tuhan sudah selamatkan kami. Berkati kota Palu, berkati Sulawesi Tengah. Biarlah Tuhan Yesuslah yang selalu kami tinggikan, kami muliakan. Tuhan berkati juga ibadah sore dan malam. Biarlah Tuhan pakai terus hamba-Mu Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang akan datang sebentar. Kemuliaan, kehormatan hanya bagi Tuhan Yesus. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat segala berkat-berkat rohani. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.